Jumpa lagi di channel YouTube Zulkarnain. Terima kasih sudah berkunjung. Saya selalu berdoa semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita langsung saja memulai ceritanya. Sri, sudikah kau jadi ibu dari anak-anak abang? Sri terpana mendengar lamaran Bang Said yang mendadak. Sebetulnya sudah sejak lama Sri ingin mendengar kata itu, tapi tak kunjung didengarnya. Sri menyambut dengan gembira lamaran itu, tanpa meminta pendapat orang tuanya yang menentang keras hubungan mereka. Orang tua Sri, ulama yang cukup disegani warga sekitar, dan sangat terkenal. Wajar saja kalau tidak ada yang berani mendekati Sri, bunga desa yang cantik, bertubuh semampai, bermata indah, dengan kerudung yang selalu menutup rambut bergelombangnya. Sebetulnya Sri anak yang sangat patuh terhadap kedua orang tuanya. Sri juga menyerahkan masalah jodoh kepada mereka. Tapi entah kenapa, sejak bertemu Bang Said, perasaan Sri menjadi susah dikontrol dan cenderung melawan. Bahkan dia tak segan membantah larangan orang tuanya untuk tidak berhubungan dengan Bang Said, apalagi sampai menjadi istrinya. Hingga akhirnya Sri lebih memilih menikah dengan Bang Said dan meninggalkan orang tua yang selalu menyayanginya. Setelah resmi menjadi istri Bang Said, Sri merasakan perubahan yang drastis dari suaminya itu. Dulu Bang Said memperlakukannya bagai putri sejagat, dimanja, disayang, dan segala keinginan Sri diturutinya apapun yang dimintanya. Tapi rasa manis yang selama ini Sri rasakan hilang. Padahal usia pernikahan mereka baru berjalan 3 bulan. Dan saat ini Sri sedang hamil 2 minggu. Tapi bukannya senang menyambut kehadiran buah hati kami, tapi sikapnya malah berubah jadi kasar dan cepat marah. Abang, aku mau mangga muda, tak ada duit. Banyak maunya kau ini, Sri. Bawaan dedek bayi kali, Bang. Jangan terlalu kau turutin, tak bagus itu, nanti anakmu jadi manja. Betul, suamiku sekarang jadi cepat marah. Kalau aku ngeluh sedikit saja, pasti omelan yang kuterima, bukan dekapan seperti waktu pacaran. Ada penyesalan dalam hati, tapi tidak berani mengakuinya karena terlanjur malu dengan semua keputusan yang kuambil di masa lalu. Sri masih bertahan dengan pernikahannya, karena Said hanya berkata kasar tanpa berani menyakitinya. Di saat usia kehamilan ke-8 bulan, waktu itu, sore sehabis azan asar, aku menjawab telepon Bang Said karena sudah ada 10 panggilan belum diangkat juga. Entah kemana suamiku pergi. Baru saja kutempelkan di telinga, aku sudah mendengar sumpah serapah dan cacian dari seberang sana. Kamu kemana, Bang? Kebiasaan kalau aku ada perlu, telepon kamu selalu tidak aktif. Sekalinya aktif, susah kok angkatnya. Giliran minta duit, kau telepon aku, seakan aku ini punya utang. Bagaimana kabar anak-anak kita? Sudah abang belikan baju seragam buat Hesti? Arya, bagaimana sunatnya? Jangan kau hamburkan uang yang kemarin aku transfer. Itu sengaja aku minta utang sama majikan. Sri hanya terdiam, berusaha mencerna apa yang baru saja dia dengar. Tapi tak sedikit pun dia mengerti, hanya perasaan sakit dan sesak yang makin terasa. Ingin rasanya bertanya pada orang di seberang sana, tapi entah kenapa malah tangannya mematikan panggilan itu. Tak lama ada pesan masuk. Sri membukanya dengan dada yang makin bergemuruh. Meskipun belum melihat isinya, tapi melihat nama si pengirim pesan sama dengan si penelpon tertulis jelas, Pak Ijo. Ingat Mas, nanti videonya pas sunat Arya.
Jaga baik-baik Arya sama Hesti, jangan abang tinggal terus. Awas juga kalau main perempuan, aku nggak bakalan transfer uang lagi. Tiba-tiba pandanganku gelap. Dada semakin sesak, bumi berputar, dan Sri pun ambruk terjatuh di lantai. Ketika kebuka mata, semua terasa terang. Aku pikir ini namanya surga. Begitu menyilaukan, hanya biasa cahaya yang terlihat samar-samar. Makin lama cahaya itu memudar dan haruslah terlihat sosok yang sekarang kubenci. Syukur kamu sudah sadar, Sri. Anak kita laki-laki, tapi dia lahir prematur, jadi harus dirawat intensif. Sri berpaling, tak sanggup rasanya menatap wajah Bang Said, karena dia Sri sudah durhaka kepada orang tua, dan sekarang bisa merasakan gimana sakitnya mereka ketika pergi meninggalkan rumah untuk lebih memilih dia. Sementara dia malah membuat hancur hati Sri dengan berselingkuh dan sering berkata kasar. Tapi mendengar anakku terlahir selamat, meskipun prematur, rasa sakit itu sedikit memudar, dan bahkan terlupakan dengan kehadiran putraku. "Di mana anakku, Bang?" tanya Sri dengan mata berkaca-kaca. "Di ruangan anak lagi di inkubator. Kamu nggak boleh kemana-mana dulu, harus banyak istirahat. Lagian, kok bisa sih kamu jatuh kayak gitu?" hardiknya. Aku pengen lihat Rizky. Tanpa mendengarkan kata-kata Bang Said, Sri berniat turun dari kasur. Tapi entah kenapa sekujur tubuhnya sakit luar biasa. "Kamu ngeyel, Sri. Nanti juga kalau udah sembuh, kamu bebas melihat anakmu. Tadi dokter bilang gak boleh banyak gerak dulu, karena kamu pendarahan. Untung selamat juga. Lagian kamu disuruh KB gak mau nurut, jadinya hamil kan? Aku gak pernah berharap anak dari kamu ya, Sri." "Aku yakin kamu gak berharap anak dari aku, Mas, karena kamu udah punya anak," batin Sri dalam hati. Tak sabar menanyakan siapa Paijo yang kemarin menelpon suaminya, tapi niatnya dia urungkan, menunggu pulang dari rumah sakit saja. Belum sempat bertanya siapa wanita yang mengaku istrinya, sikap Bang Said seolah sudah tahu semua, dan untuk menutupi kebohongannya, dia membelotkan keadaan, sering marah meskipun hanya kesalahan kecil. Hingga suatu hari, tepatnya setelah seminggu pulang ke rumah, aku sudah tidak tahan lagi memendamnya. "Bang, apa kamu menikah lagi?" Bang Said hanya diam. "Tolong jawab, Bang, siapa wanita yang mengaku sudah punya anak bernama Hesti dan Arya?" Bang Said masih diam. "Jawab, Bang, siapa Paijo? Kenapa namanya laki-laki tapi dia telepon abang suaranya perempuan?" Pekiku tak tahan lagi meminta kejujuran Bang Said. "Dia istri pertamaku. Kamu mau apa? Jangan harap kamu bisa cerai dariku," hardik Bang Said, membuat nyaliku menciut. Ucapnya tak terlihat merasa bersalah telah membohongiku selama ini. "Di mana dia sekarang, Bang?" Luka bekas melahirkan masih terasa, tapi lebih sakit lagi luka hati ini. "Di luar negeri. Aku juga sudah menyiapkan kepergianmu ke sana." Sungguh aku tak percaya dengan ucapan terakhir Bang Said. Sampai usia 25 tahun, aku belum pernah merasakan kerja, apalagi sampai ke luar negeri. "Aku tidak mau." "Kalau kau tidak mau, semua perawatan buat anak-anak kita akan di-stop. Apa kamu nggak mikir, kamu dirawat aja sudah menghabiskan biaya banyak. Belum lagi anak kita entah berapa lagi uang yang harus aku keluarkan. Pokoknya semua sudah aku persiapkan, 2 hari lagi keberangkatanmu. Kalau nggak mau berarti harus bayar denda 50 juta. Teriak Bang Said sambil berlalu tanpa memperdulikan lagi betapa hancurnya perasaanku. Masih tidak percaya dengan apa yang Sri dengar dari mulut Bang Said, ingin berlari mengejar suaminya, tapi apa daya, tubuh Sri masih lemah. "Sungguh tega kamu, Bang. Aku berkorban banyak demi kamu, tapi balasannya seperti ini. Kalau bisa mengulang waktu,
Rasanya Sri tak mau bertemu Bang Said, apalagi sampai harus menikah dengannya. Maafkan Sri, Umi, Abi, mungkin ini karena aku tak pernah mau mendengarkan nasihatmu, jerit hati Sri sambil menangis terisak. Aku harus buat demi rezeki, bagaimanapun keadaannya tak akan kutinggalkan. Tapi Sri juga bingung harus membiayai pengobatan anaknya dari mana. Menemui kedua orang tuanya sangatlah tidak mungkin. Memikirkan harus pergi ke luar negeri juga lebih membuatnya mustahil. Sri terus menangis, bukan karena rasa sakit bekas luka sesar di perutnya, tapi rasa hancur hati memikirkan jalan hidup yang harus dialaminya. Dengan sekuat tenaga, Sri mencoba menuruni ranjang. Rasa rindu ingin bertemu buah hati yang belum dia lihat semenjak kelahirannya ke dunia membuat dia mampu berdiri menggapai kursi roda yang ada di dekatnya. Dengan susah payah, Sri menaiki kursi roda itu. Hampir saja terjatuh, tapi tangannya mampu menyangga badan yang makin sini makin kurus. Dia pun keluar mencari ruang perawatan bayi tanpa memperdulikan rasa sakit di perutnya yang seakan menggigit. Sri melihat pintu bertuliskan ruang bayi. Tanpa ragu dia coba membuka pintu tersebut, tapi sayang pintu itu terkunci karena pas jam makan siang, jadi tidak ada perawat yang jaga. Diarahkannya kursi roda itu ke jendela yang memanjang. Bisa dengan jelas Sri melihat ranjang bayi yang berderet. Matanya liar menatap satu persatu ranjang itu yang hampir semuanya terisi. Tak ada satupun nama dirinya sebagai ibu dari bayi yang ada di ruangan tersebut. Kemudian matanya terhenti di inkubator yang terletak terpisah dari ranjang bayi. Di sana ada bayi yang sangat kecil, seukuran botol aqua 1,5 liter. Hidung dan mulutnya terpasang selang. Bayi itu tergolek lemah, tak bergerak sedikit pun. Mata Sri membaca tulisan di samping inkubator itu, dan nama Sri sebagai ibunya terbaca dengan jelas. Seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya, janin yang selama ini dia kandung begitu memilukan. Badan Sri menggigil, rasa bencinya semakin membara terhadap Bang Said. Karena dia, Sri harus mengalami rasa sakit hati yang teramat sangat, sehingga dengan terpaksa bayi yang dia kandung ia harus dilahirkan sebelum waktunya. Karena dia juga bayi yang tak berdosa harus mengalami penderitaan seperti ini. Sakit yang dia rasakan hilang berganti kebencian. Ingin rasanya membunuh Bang Said, tapi takut terhadap suaminya itu membuat nyalinya tak bisa berkutik. Karena Sri menggantungkan hidup sama Bang Said, Sri takut pengobatan Rizki dihentikan. Memikirkan perkataan Bang Said terakhir kali membuat Sri makin bimbang. Tak ingin terpisah dari buah hati yang sangat membutuhkan kehadirannya. Tapi ancaman menghentikan pengobatan Rizki kalau tidak menuruti kemauannya menambah pilu di hati Sri, karena Bang Said tak pernah main-main dengan ucapannya. "Ibu sedang apa di sini?" sapa lembut seorang perawat membuyarkan lamunanku. "Bolehkah menemui anak saya, Sus?" "Anak ibu siapa namanya?" tanya ibu. "Siapa?" "Nama saya Sri, Sus." Terhenti sejenak. "Anak saya Rizki." "Oh, ayo ibu saya antar." "Suami ibu kemana?" "Kok tidak mendampingi? Seharusnya ibu banyak istirahat dulu kan, baru operasi." "Suami saya lagi kerja, Sus. Tak sabar rasanya ingin melihat anak saya." "Anak ibu sehat, meskipun lahirnya prematur dan sempat kritis, tapi dia kuat bisa melewatinya. Saya yakin pasti sehat seperti anak-anak yang lahir cukup umur. Asalkan ibunya juga tetap semangat ya." "Ya Sus, terima kasih banyak." Kami terhenti persis di depan inkubator yang sudah kupastikan sejak dari luar milik putraku Rizki.
Dari dekat bisa kulihat dengan jelas paras mungil, berwajah tampan, berkulit merah, rambut hitam lebat. Meskipun ada selang di sana-sini, tapi sungguh putraku begitu menggemaskan. Hanya saja bibirnya terlihat kering. Tidak ada tangisan dari mulut mungilnya itu. Aku hanya bisa mengelus dinding kaca, rasanya ingin mendekap buah hatiku. Air mata sudah tak sanggup lagi menetes. Malu rasanya melihat putraku begitu hebat berjuang untuk hidup tanpa merengek. Sementara aku, benarkah putraku baik-baik saja, Sus? Iya, Bu, putra Ibu sekarang kondisinya sudah stabil, hanya menunggu sampai perawatannya maksimal. Jadi, itu belum bisa menggendong, Ibu belum bisa menggendongnya sementara waktu. Jawab suster itu seakan mengerti apa yang kuinginkan. Sekarang saya antar Ibu ke kamar. Jangan khawatir, kami akan menjaga putra Ibu. Setelah ini, tolong peras ASI-nya ya, Bu. Aku pasrah dan hanya mengangguk. Tak tega meninggalkan Rizky sendiri dengan kondisi seperti itu. Sampai ke ruangan Nipas, di sana Bang Said sudah menungguku dengan paras yang gusar. Kamu dari mana saja, Sri? Abang kan sudah bilang jangan pergi dari ruangan ini sendiri. Terima kasih ya, Sus. Dengan muka manis dan menawan seperti awal mula kita bertemu, Bang Said menganggukkan kepalanya ke arah suster yang mengantarku. Ya Pak, sama-sama. Ingat Sri, kamu jangan coba-coba kabur. Aku pastikan kalau kamu berani macam-macam, pengobatan anakmu akan aku hentikan. Setelah kepergian suster itu, tabiat asli Bang Said kembali lagi. Sungguh dia bermuka dua. Kenapa abang tega sama Sri? Rizky juga anak abang. Air mataku tak terbendung. Aku tak pernah mengharapkan anak dari kamu, Sri. Kenapa abang menikahiku kalau tak berharap punya anak? Harusnya abang gak usah mengajakku menikah. Suaraku meninggi, membuat Bang Said makin naik pitam. Kamu mau tahu alasanku menikahimu? Aku hanya tertantang dengan kamu, yang kata orang-orang susah didapatkan. Tapi kamu semudah itu jatuh ke pelukanku. Senyum menyeringai membuat hatiku makin sakit. Aku juga menikahimu berharap dapat harta kedua orang tuamu, tapi nyatanya malah gak dapat apa-apa karena kamu lebih memilih hidup denganku ketimbang mendengarkan orang tuamu. Sekarang tidak ada pilihan lain. Kamu harus pergi ke luar negeri buat membiayai seluruh pengobatan anakmu dan mengganti semua uang yang dikeluarkan untuk menghidupimu. Sungguh tega kamu Bang, biadab. Aku tak menyangka kamu seperti ini. Meskipun kamu benci sama aku, tapi Rizky itu anakmu juga. Kenapa kamu sejahat itu Bang? Kamu baru sadar aku jahat, salah sendiri. Aku sudah bilang jangan hamil. Harusnya dari dulu kamu aku kirim ke luar negeri, tapi tertunda gara-gara kehamilanmu itu. Jadi selama ini abang menikahiku hanya dijadikan mesin uang dengan bekerja ke luar negeri gitu. Iya, emang kenapa? Kamu pikir aku dapat duit banyak dari mana kalau bukan dari istri pertamaku yang sekarang sudah hampir 3 tahun di Arab? Apa pernah kamu lihat aku pergi kerja? Sungguh naif kamu Sri. Aku terhenyak mendengar pengakuan Bang Said. Benar apa yang dikatakannya, aku naif atau bodoh? Selama ini memang belum pernah sekalipun melihat Bang Said kerja. Karena dari awal kenalan dia selalu bilang pengusaha muda yang sukses. Jadi kerjanya hanya memantau saja. Operasional dikerjakan sama anak buahnya, dan aku pun percaya dengan apa yang dikatakan Bang Said. Karena uang belanja sama kebutuhanku dia penuhi, meskipun setelah Halim sudah pelit. Abang gila, kenapa kau menikahi kami hanya untuk dijadikan mesin uangmu Bang? Apa istri pertamamu tahu kalau menikahiku? Tentu saja tidak, mana mungkin aku sebodoh kamu Sri. Senyum manis yang dulu memikat hatiku berubah menjadi senyum menyeringai yang membuatku makin muak. Setelah semuanya terbongkar, ternyata tabiat asli Bang Said seperti ini.
Aku masih belum sembuh, Bang. Kamu tahu sendiri, luka sesarku belum kering. Abang sudah menambah rasa sakit di hatiku. Aku juga tak ingin meninggalkan Rizky. Suaraku melemah, berharap bisa meluluhkan hati Bang Said. Keberangkatanmu sebulan lagi, jadi tenang saja, lukamu pasti sudah sembuh. Rizky sekarang gak membutuhkanmu, tapi duit yang dia butuhkan. Ingat, jangan coba-coba kabur. Kalau kamu menolak pergi, harus bayar denda plus anakmu. Jangan harap dapat pengobatan lagi. Hardiknya sambil pergi. Sungguh aku tak habis pikir kenapa bisa terbuai rayuan Bang Said hingga membuatku sengsara seperti ini. Banyak kata seandainya, tapi semua sudah terlambat. Seminggu yang lalu, Sri sudah diperbolehkan pulang, tapi lebih suka menghabiskan waktu di rumah sakit menemani Rizky. Rasanya malas kalau di rumah harus bertemu Bang Said. Seperti hari ini pun, Sri lagi pompa ASI buat putra semata wayangnya. Tiba-tiba Bang Said datang menyodorkan secari kertas. Tanda tangani dulu, Sri. Gak mau aku, Bang. Cepat, Sri, jangan tunggu abang berbuat kasar. Ini buat apa? Biar Sri baca dulu. Tak perlu, semua sudah abang urus. Kamu cukup nurut saja. Rasa takut membuatku menandatangani kertas itu. Entah apa isinya, belum sempat kubaca. Bang Said sudah mengambilnya lagi. Keberangkatanmu dimajukan jadi seminggu lagi. Masalah bekal dan yang lainnya gak perlu kamu urusin. Biar abang yang urus semuanya. Apa, Bang? Kenapa secepat itu? Rizky masih membutuhkan aku, Bang. Bagaimana miminya nanti? Susu formula lebih bagus buat dia, Sri. Rizky butuh aku, Bang. Kamu tahu sendiri bagaimana kondisi anak kita. Sudah, aku malas berdebat sama kamu. Kalau masih mau lihat anakmu dirawat, nuruti aja semua kemauanku. Seperti biasa, Bang Said langsung pergi tanpa menghiraukan kesedihanku. Apa yang harus aku lakukan? Apa pulang saja ke rumah orang tuaku dan memohon ampun? Tapi aku malu dan takut menerima kenyataan kalau nantinya malah tak diakui anak lagi. Rizky sudah semakin membaik, badannya pun terlihat berisih meskipun aku masih belum diperbolehkan menggendongnya. Kata dokter, tunggu 2 minggu lagi, sementara Bang Said bilang, keberangkatanku ke luar negeri minggu depan. Ingin rasanya memeluk dan mencium anakku sebelum pergi. Waktu keberangkatan Sri tiba, sungguh rasanya ingin lari kemana saja sejauh mungkin, biar Bang Said tidak menemukannya. Tapi terlalu berat kalau tanpa anaknya Rizky. Sri hanya bisa pasrah dengan nasibnya. Dia rela melakukan apa saja demi buah hati yang sangat dicintainya itu. Kamu sudah siap, Sri? Pertanyaan Bang Said membuyarkan lamunanku. Dengan malas, aku hanya mengangguk tanpa menjawab sepatah kata pun. Setelah sampai di Malaysia, jangan lupa langsung kau kasih kabar aku. Tenang saja, anakmu aku rawat sampai dia sehat. Yang penting kamu semangat kerja di sana. Demi Rizky. Boleh ya, Bang, aku bertemu dengan Rizky sebentar? Sedikit merayu, berhadap Bang Said mengizinkanku bertemu Rizky. Tidak ada waktu lagi, Sri. Jam 8, kamu sudah harus di bandara. Sebelumnya, Sri sudah minta bantuan tetangga yang selama ini selalu menjadi tempat keluh kesahnya. Dan sempat dia meminjam uang untuk selalu memberikan informasi apapun yang terjadi pada Rizky dan Bang Said tanpa sepengetahuan suaminya. Karena sejak menikah dengan Bang Said, Sri tinggal di komplek perumahan dan selalu dilarang buat bertetangga. Apalagi kumpul-kumpul seperti yang biasa dilakukan kebanyakan ibu-ibu perumahan. Gerak-geriknya selalu diawasi. Ternyata Sri baru sadar sekarang kalau itu bukan karena Bang Said sayang, gak mau Sri terjerumus dengan pergaulan bergosip, tapi mungkin dia takut kalau rahasianya yang selama ini ditutupinya terbongkar. Untung Sri punya Mbak Mita, tetangga baik yang rumahnya tepat di samping sebelah kiri rumah Sri. Sampai di bandara jam 7:30, entah siapa orang yang mengantarkan kami, aku tak peduli lagi.
Meskipun terlihat jelas Bang Said sangat menghormatinya. Selama ini aku pikir sudah mengenal baik suamiku, tapi nyatanya enggak. Banyak rahasia yang terselubung menyelimuti kehidupannya. Ingat Sri, sampai sana kerja yang rajin, jangan bikin majikanmu kecewa, apalagi sampai memulangkanmu. Nasihat Bapak sopir. Dengar kata Pak Bos, Sri, rugi besar kalau sampai kamu dipulangkan, harus ganti rugi kita. Aku tak peduli dengan ocehan mereka. Yang ada di benakku hanya rezeki dan nasibku akan seperti apa ke depannya. Apalagi hidup di negeri orang yang membayangkan saja rasanya jauh dari kata mungkin. Karena selama ini Sri belum pernah merasakan kerja. Orang tuanya berkecukupan, mereka selalu memanjakan Sri. Apapun kebutuhan Sri dipenuhinya. Tapi sekarang air mata mengalir tak tertahankan lagi. Sri sudah di pesawat, dia tak sudi berpamitan sama Bang Said. Rasa benci membuat Sri tak menghormati suaminya. Hanya bisa berdoa dan berharap kehidupannya di negeri orang bisa lebih baik ketimbang di sini, dekat Bang Said, dan bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya buat biaya pengobatan Rizki dan segera pulang. Suara pesawat menderu. Ini pertama kalinya Sri naik pesawat. Tapi tak ada raut kekhawatiran di wajahnya karena pikirannya terus melayang memikirkan Rizki. Mbak, tolong buka mejanya. Suara lembut tapi berwibawa dari sosok pria tampan di sebelahnya membuyarkan lamunan Sri. Tanpa berucap, Sri membuka lipat yang ada di hadapannya. Pria itu menyimpan makanan yang diberikan pramugari. Dimakan Mbak, jangan ngelamun terus, meskipun banyak masalah, tapi harus tetap makan, biar kuat melewatinya. Aku malas menjawabnya, menoleh pun enggan. Aku sudah jengah mendengar mulut manis para pria. Awalnya perhatian dan sayang, setelah mendapatkan apa yang mereka mau, pasti tabiat aslinya keluar. Tak sedikit pun Sri menyentuh makanan itu, lain halnya dengan pria gagah di sebelahnya. Begitu lahap menikmati makanannya. Kerja jadi TKW ya Mbak? Iya, jawabku seperlunya. Kalau nggak mau berangkat, kenapa dipaksain? Seandainya ada yang memaksa pun, gampang tinggal laporin polisi aja. Ini kan sama saja pelanggaran hak asasi. Maaf, bukan urusan Anda. Agak sedikit kaget sih. Apa orang ini cenayang? Ya sudah, kalau Mbak tidak mau diganggu, saya tidak akan bertanya lagi. Sri hanya terdiam, menenggelamkan kepalanya di bawah selimut, malas rasanya harus berbincang dengan orang asing. Perjalanan Indonesia-Malaysia hanya memakan waktu kurang lebih 1,5 jam, jadi Sri memilih untuk tidur. Akhirnya Sri terbangun ketika terdengar langkah kaki. Ternyata pas dilihatnya para penumpang sudah banyak yang turun, termasuk pria yang ada di sebelahnya. Sri pun segera bergegas membereskan bekas tidurnya dan hendak pergi. Tapi tiba-tiba ada sebuah kertas yang jatuh dari pangkuannya. Dia pun tanpa menelitinya memasukkan kertas itu ke dalam tasnya. Sungguh terasa asing bagi Sri bisa ada di tempat baru, bahasa baru, dan suasana asing. Langkah kakinya terhenti ketika dia dengar ada suara yang memanggil namanya. Sri Ayu Ningtyas, Sri asal Indonesia. Aku menghampiri arah suara itu. Perempuan berwajah ayu, bertubuh langsing, dengan hijab warna kuning, terus memanggil-manggil namaku. Iya, saya Mbak, jawab Sri ragu. Perkenalkan, nama saya Nur. Panggil Cik Nur J. Iya Cik, jawab Sri polos. Kesan pertama membuatnya nyaman hati Sri, semoga majikanku baik batinnya. Jom Sri, Cik Nur membantu membawakan tas Sri menuju parkiran. Meskipun tidak paham dengan apa yang diucapkan majikannya itu, Sri berusaha memahami bahasa isyarat yang Cik Nur berikan. Sri pun berangkat menuju tempat tinggal barunya.